Yo guys, ini adalah iPhone 13, iPhone base model yang diluncurkan Apple di tahun 2021 yang lalu. Nah, kalau kita flashback ketika pertama kali dijual resmi di Indonesia, iPhone ini dibanderol mulai dari harga 15 jutaan rupiah untuk foreign storage terkecilnya yaitu 128 GB. Dan kalau kita cek sekarang, iPhone ini sudah bisa kita dapatkan mulai dari harga 12 juta rupiah untuk foreign storage 128 GB-nya. Lebih murah 3 jutaan dari harga sewaktu pertama kali dipasarkan di Indonesia. Dan menurut saya hal inilah yang menjadi salah satu poin penting mengapa iPhone 13 saat ini berasa lebih worth it dibeli ketimbang iPhone lain, khususnya iPhone 12 base model yang juga masih dijual resmi di Indonesia. Sebab secara angka kalau kita bandingkan harga dari kedua iPhone ini selisihnya hanya terpaut Rp700.000 saja dengan kapasitas internal storage yang sama. Dengan kata lain, hanya dengan menambah budget kurang lebih 700 ribuan, kalian bisa mendapatkan spek dan fitur yang lebih kompleks di iPhone 13 ketimbang membeli iPhone 12. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga kita temukan ketika iPhone 13 ini kita bandingkan dengan iPhone base model di generasi selanjutnya, yaitu iPhone 14. Ya, dengan selisih harga lebih mahal 2 juta rupiah, kalian hanya mendapatkan sedikit peningkatan spesifikasi dan fitur tambahan di iPhone 14 base model. Yang artinya dengan harga seperti itu, iPhone 14 berasa kurang worth it dari segi harga, mengingat upgrade yang didapatkan terbilang sangat minim kalau dibandingkan dengan iPhone 13 yang menawarkan hardware dan software yang tidak jauh berbeda. So, bisa dikatakan saat ini iPhone 13 merupakan sweet spot atau pilihan yang paling bijak di antara semua iPhone base model yang saat ini masih dijual resmi di Indonesia. Nah, terlepas daripada itu, pada dasarnya iPhone 13 memiliki banyak hal yang tentu saja membuatnya sangat layak dan lebih worth it dibeli untuk saat ini. Secara software, iPhone ini diperkirakan masih akan mendapatkan dukungan update iOS yang terbilang masih cukup panjang. Ya, berkaca pada dukungan update software yang didapatkan beberapa iPhone generasi sebelumnya yang rata-rata mendapatkan pembaruan sistem hingga 5 tahun, iPhone 13 ini diperkirakan akan mendapatkan dukungan update software minimal hingga di tahun 2026 mendatang. Dengan jaminan update software selama itu, iPhone ini tentu saja menawarkan user experience yang up to date, baik dari segi performa, fitur esensial, dan security patch-nya dalam jangka waktu yang masih cukup panjang. Selain dari segi software, secara hardware pun iPhone ini menawarkan experience yang jauh lebih baik ketimbang iPhone base model generasi sebelumnya. Dan salah satu peningkatan yang cukup berasa itu terletak pada battery life atau daya tahan baterainya. Ya, dengan peningkatan kapasitas baterai yang cukup signifikan, ditambah manajemen efisiensi penggunaan daya yang lebih baik, iPhone 13 ini terbukti memiliki daya tahan baterai yang menurut saya sudah cukup memuaskan. Kalau di iPhone 12 yang lalu, screen on time yang didapatkan rata-rata hanya berkisar 6 jam saja. Sepengalaman saya, iPhone 13 ini mampu menghasilkan screen on time rata-rata hingga 8 jaman. Yang artinya untuk berbagai skenario penggunaan, ketahanan baterai iPhone ini termasuk cukup bisa diandalkan. Dari segi tampilan fisiknya pun, iPhone ini terlihat cukup kekinian dengan bentuk frame mengotak ditambah dengan desain diagonal kameranya yang sudah menjadi ciri khas di iPhone ini. Dan beruntungnya, desain seperti ini tuh juga masih digunakan pada iPhone generasi selanjutnya yaitu iPhone 14 base model. Selain dari segi desain, secara dimensi iPhone ini terbilang relatif nyaman digunakan bagi sebagian besar pengguna. Ya, bobot iPhone ini tuh relatif cukup ringan, terlebih ketebalan iPhone ini hanya berkisar 7,6 mm saja, yang menurut saya merupakan kombinasi yang pas untuk berbagai skenario penggunaan. Nah, salah satu bagian yang cukup diandalkan dan menjadi nilai jual pada iPhone ini itu ada pada kualitas kameranya. Sama dengan iPhone base model sebelumnya, iPhone 13 ini juga dibekali 2 buah lensa pada kamera belakangnya dan sebuah lensa pada kamera depannya. Secara konfigurasi, sensor dan aperture lensa pada kamera belakang iPhone ini sama persis dengan yang ada pada iPhone 12 Pro Max di generasi sebelumnya. Namun beberapa peningkatan dan fitur tambahan telah disematkan pada iPhone ini yang membuatnya berasa lebih kompleks untuk kebutuhan foto maupun videografinya. Di kondisi pencahayaan yang cukup ideal seperti ini, foto yang dihasilkan iPhone ini terlihat cukup natural dengan rentang dinamisnya yang begitu luas. Dalam hal ketajaman foto juga sudah termasuk cukup baik walau semua kamera pada iPhone ini hanya beresolusi 12 megapiksel saja. Karakter warna foto antar lensanya pun bisa dikatakan masih serupa satu sama yang lain.
Di kondisi backlight sendiri, sangat jarang ditemukan adanya overexpose pada bagian highlight dan detail bagian shadownya juga masih cukup terjaga. Untuk kebutuhan foto low light pun iPhone ini termasuk sangat bisa diandalkan, terlebih semua lensa pada kamera iPhone ini sudah disematkan fitur mode malam untuk menunjang foto low light-nya. Dan yang membuat iPhone ini berasa cukup istimewa pada bagian kameranya sebenarnya bukan dari kualitas fotografinya, melainkan di kemampuan videografinya. Ya, untuk perekaman videonya, iPhone ini mampu merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps di semua lensanya, dengan stabilisasi video yang tentu sudah tidak diragukan lagi. Selain stabil, rentang dinamis dari video yang dihasilkan iPhone ini juga sudah termasuk cukup luas, so secara umum video yang dihasilkan berasa lebih natural dan cukup nyaman dipandang. Dan satu hal lagi yang menjadikan iPhone ini berasa sangat layak di harganya saat ini, itu karena kestabilan performa mesinnya. iPhone ini dibekali chipset Apple A15 Bionic, chipset yang juga digunakan di Pro model iPhone 13 series, dan bahkan chipset ini juga masih digunakan di iPhone 14 base model di generasi penerusnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau performa iPhone itu terkenal optimal dan stabil, terutama pada perangkat iPhone yang masih mendapatkan dukungan update software seperti pada iPhone 13 ini. Dalam berbagai skenario penggunaan, sepengalaman saya, iPhone ini terbukti sangat bisa diandalkan. Untuk penggunaan yang berat seperti mengedit dan merender video 4K, sejauh ini masih berasa cukup lancar. Untuk kebutuhan gaming pun, performa iPhone ini berasa masih sangat stabil dan so far tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Game intense sekelas Mobile Legends bisa dimainkan dengan sangat lancar di iPhone ini di settingan grafis Ultra 60Hz atau di settingan refresh rate tinggi. Ketika digunakan bermain game, sepengalaman saya sangat minim terjadi adanya frame yang drop ataupun penurunan performa yang signifikan, walau iPhone ini digeber dalam jangka waktu yang cukup lama. So, tidak heran kalau perpaduan antara hardware dan optimalisasi softwarenya menjadi hal yang berhasil membuat iPhone ini memiliki kestabilan performa yang terbilang istimewa. Nah, sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan harganya dan dengan melihat apa yang ditawarkan, menurut saya iPhone 13 ini adalah iPhone base model yang paling layak dibeli untuk saat ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.